Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Pak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Samology. Sebelum kita ke saham-saham pilihan, pagi hari ini dari Pak Gembong kita akan lanjutkan perbincangan terkait dengan sektor keuangan yang kemarin terdiskon cukup banyak begitu, dan ini juga diramaikan oleh pelemahan dari saham-saham perbankan Big Caps. Rekomendasi Anda terhadap perbankan Big Caps seperti apa Pak Gembong? Harganya sudah menarik kah? Oke, kalau dari sisi kinerja laporan keuangan, terutama di Big Cap, ya tentunya sudah dirilis, BCA kemarin sudah rilis 25 Januari, ya EPS mengalami kenaikan sekitar 12,7 artinya 13% year on year, ya secara performance, ya profitnya juga bagus, terus tumbuh gitu. Nah ini kalau harga sekarang, terutama di sisi BCA, BRI, Mandiri itu sudah diskon, sudah valuasinya cukup menarik, kira-kira seperti itu. Cuman memang yang jadi masalah concernnya untuk big cap itu adalah outflow atau capital outflow. Jadi yang menjadi penyebab laporan keuangan rilis ya bagus, terutama mungkin BCA udah, BRI hari ini ya kemungkinan besar ya kenaikannya juga masih bisa tumbuh tetapi single digit ya baik profitability-nya tapi targetnya 60 triliun tercapai. Nah, posisinya ketika valuasinya menarik secara fundamental, cuman memang yang jadi masalah di sisi big cap itu adalah capital outflow. Dengan rupiah 16.300, 16.500 ya tentunya ya itu akan menjadi trigger untuk asing itu keluar. Tapi justru secara valuasi, secara ibaratnya value investing itu menarik Hmm. ya saham-saham di big bank, terutama kita akumulasi di BCA, BRI, Mandiri. Oke, akumulasi untuk kita bisa berinvestasi di jangka menengah ke panjang gitu ya Pak ya? Betul. Oke, karena Terutama di Q1 2025 karena rilis laporan keuangan setelah itu pasti akan dibarengi dengan yang namanya RUPS dan dividen. baik. Nah, sumber-sumber dividennya sudah mulai terlihat ya BRI akan jumbo, BCA juga jumbo, Mandiri juga akan jumbo. Itu katalis positif. Baik. Dan secara historical yang biasanya Desember itu ceria window dressing ya itu tidak terjadi tahun ini. Mhm. Januari ya tipis sekali sehingga itu memungkinkan untuk Februari, Maret harusnya itu menjadi katalis positif di Q1 2025. Baik, itu tadi analisis dari sektor perbankan berbasis big caps yang sudah disampaikan oleh Pak Gembong. Nampaknya ini saham perbankan khususnya BBRI dan juga BBCA masuk ke dalam saham, pilihan analis ya. Hari ini Betul. dapat Anda saksikan pemirsa di layar televisi. Saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Gembong diantaranya adalah ada BRMS dengan support di 330, resistance di 400, rekomendasi buy BBCA, support di 9050. Resistance di 9.600, rekomendasi buy. BBRI support di 4150, kemudian resistance di 4.600, rekomendasi buy. Kemudian BRPT dengan support di 900 dan resistance di 1000, rekomendasi buy. Kita ke BRMS terlebih dahulu Pak Gembong, silakan. Yes, ketika bicara BRMS, maka isu utama adalah safe haven atau emas. Harga emas secara global menyentuh level tertinggi, all time high. Nah, sekarang di level 2.847 ya. Artinya ini dengan ketidakpastian global maka akan memicu sentimen positif untuk safe haven terutama emas. Nah, emiten di sisi emas ada BRMS, ada eh, Antam sama MDKA. Kami memilih BRMS ya karena memang secara tren, teknikal dan valuasinya cukup menarik ya saat ini. Oke, secara fundamental sebetulnya kalau kita bandingkan antara MDKA, kemudian Antam dan juga BRMS, lebih menarik mana? Artinya Anda melihat untuk BRMS sendiri direkomendasikan untuk perdagangan singkat saja atau seperti apa Pak Gembong? Ya, secara singkat bisa, secara Mhm. swing juga bisa gitu. Karena memang secara singkat sentimen positif itu imbas dari sisi kenaikan harga emas secara global dan Mhm. produksinya memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan, laporannya juga oke gitu. Itu yang membuat kita merekomendasikan dari sisi BRMS dan minim sentimen sentimen negatif. Kalau terkait Oke. dengan Antam ataupun MDKA itu terkait dengan laporan kinerja keuangannya yang underperform. Kalau sisi Hmm. Antam ada faktor hukum yang menjadi sentimen negatifnya. Yang secara teknikal dan juga secara fundamental menarik itu adalah BRMS. Mengapa kemudian Anda merekomendasikan BRMS di perdagangan hari ini begitu ya? Dari BRMS kita ke saham pilihan berikutnya ada BBCA. Pak Gembong silakan. Ya, BCA ketika bicara rilis laporan keuangan itu outperform, ya rata-rata kenaikannya
EPS-nya untuk dibanding tahun lalu itu di 12,7 alias 13%, dan itu sangat baik di level kategori Big Bank ya, karena memang rata-rata Big Bank terutama BUMN itu hanya single digit kenaikannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi valuasi, dengan harga saat ini di 9.100, 9.200, ya, itu sudah undervalue. Kenapa? Karena harga wajar dari sisi BCA itu di level 9.800, kira-kira minimal tahun Hmm. ini di 10.500 sampai 11.000. Itu minimal. Ya, Untuk dengan harga wajarnya kenaikan ya? harga wajarnya. Oke. Cuman yang menjadi short time saat ini yang jadi masalah di Big Bang secara keseluruhan adalah capital outflow. Nah, ini yang Hmm. juga terjadi di BCA. Namun, ibaratnya wonderful company sudah ada, performance keuangan sudah Hmm. bagus, ya, dan tentunya 2025 Q1 sentimen positif untuk dividen juga akan menjadi pendorong. Jadi ini sudah terlalu diskon untuk sisi BCA, makanya kita rekomendasi untuk beli. Oke, menengah ke panjang atau seperti apa untuk BBCA? Dalam sisi trade ya, support kuat di level 9.000 ya, tidak tertembus, maka ya jangka pendek untuk trade itu masih oke dengan target 9.200 sampai 9.300 sampai 9.400 untuk day trade. Tetapi kalau swing itu sangat baik. Kenapa? Harga wajarnya di 10.500 sampai 11.000, itu potensi upside-nya lebih dari 15%. Baik, dari BBCA kita ke BBRI. Tadi Anda menyebutkan secara proyeksi laporan keuangan yang akan diumumkan, yaitu adalah cukup positif walaupun memang pertumbuhannya terbatas begitu. Kemudian juga ada sentimen lain terkait dengan dividen jumbo yang akan dibagikan oleh BBRI. Mungkin analisis lain bisa Anda tambahkan terkait dengan BBRI, Pak Gembong? Ya, secara fundamental BBRI laporan keuangan hari ini akan rilis di 5 Februari. Estimasi atau proyeksi kita ada pertumbuhan sisi laporan keuangan, baik profitability maupun dari sisi revenue, gitu kan. Cuman yang terjadi di BBRI itu adalah kenaikannya hanya single digit. Ya, mungkin tumbuh misalnya profitnya 60 triliun ya menjadi 61 triliun. Ya, antara 3 sampai 7% secara proyeksi kita EPS-nya. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi nah ini menarik. September sampai Desember itu BRI dari 6.400 sampai ke harga sempat di 3.800-an, itu sudah diskon sekitar 30 sampai 40%. Nah, outflow yang terjadi di sana dari capacity investor asing sekitar 79%, saat ini di 68%. Dan kemarin sudah mulai ada tanda-tanda untuk inflow untuk investor asing masuk ke BRI. Jadi ini yang menjadi optimisme kita Hmm. BRI dengan target valuasi wajarnya di 5.200, 5.400. Ini potensi upside-nya di kisaran 15 sampai 25% ke atas. Baik, oke. Dari BBRI kita bergeser ke BRPT, Pak Gembong, silakan. BRPT ini bicara sentimen group ya, karena memang secara pola BRPT itu kalau di area support 850 sampai 900 itu selalu rekomendasi kita untuk beli. Nah, kemarin TPIA sudah naik cukup signifikan, 14%, biasanya akan diikuti oleh sentimen growth. Teknikalnya BRPT juga menarik, gitu kan. Target mereka di level 1.000 sampai 1.050 untuk target price-nya. Tapi hati-hati pasang stop loss ketika menyentuh di angka 900. Baik, itu tadinya saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Pak Gembong, di antaranya adalah ada BRMS, BBCA, BBRI, dan juga BRPT. Dan berikutnya sebelum kita simak untuk pembukaan perdagangan hari ini, kita ke sentimen terkait dengan perang tarif lagi, Pak Gembong. Sebetulnya kalau terjadi kebuntuan yang menghasilkan berlanjutnya perang tarif, khususnya ini dapat terlihat dari retaliasi yang dilakukan oleh China sendiri ya, yang melakukan pembalasan terhadap pengenaan tarif impor dari Amerika Serikat untuk barang-barang yang diekspor dari China. Kalau seperti ini kondisinya ke depan seperti apa? Artinya akan ada kebutuhan-kebutuhan dan berujung pada retaliasi dari negara-negara mitra dari Amerika Serikat sendiri, Pak Gembong. Ya, kalau kita bicara historical, perang tarif ya Cina Amerika ini ibaratnya perang tarif di mana ekonomi terbesar nomor satu dan nomor Hmm, dua. Ya, jadi ketika dua ya yang ibaratnya gajah-gajah ini perang, maka ya kita pasti akan terdampak. Dan itu sudah terjadi di 2018 terkait dengan perang tarif sampai 3 fase, 3 kali. Ibaratnya ya ini panjang lah.
Iya. Nah, kalau sekarang dimulai lagi, yes, pasti. Nah, tadi Cina sudah melakukan pembalasan, ada beberapa terutama sektor yang spesifik. Misalnya contoh LNG import itu 15% kasih kenaikan. Terus terkait dengan energi, batu bara, manufaktur dan lain dari sisi Amerika kenaikan 10%. Baik. Artinya memang ini kita siap untuk long game lah, Mhm, ya, mhm. nggak bisa 1 bulan 2 bulan, tetapi ini bisa tahunan. Nah, ini yang menjadi antisipatif kita bahwa market akan volatile, teman. Kembali lagi, ini tipikal Trump itu lebih ke negotiable, ancam Baik. dulu, setelah itu negosiasi, kira-kira gitu Iya, ya. iya, iya. Yang seperti Meksiko sama Kanada, itu Baik. memang cara atau karakternya dia. Jadi memang kita harus selektif, ikut market, tetapi juga targetnya pendek-pendek sekarang. Ya, Kalau kita jangka nanti panjang, perubahan, sering ada perubahan soalnya. Ya, kita ikuti terus perkembangannya seperti apa ya. Kita update terlebih dahulu, pemirsa, kami pass through data pergerakan dari IHSG. Sejauh ini IHSG bergerak melemah 0,22% di level 7.057,607. Dan 4 saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah PSAB, BRPT, PANI, AMMN, dan juga top losers ada Goto, BMRI, Obat, kemudian juga ada BRIS. Baik, Pak Gembong, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga analisis-analisis dari Anda. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar yang menyaksikan IDX Channel di Market Plus kali ini. Sukses untuk Anda, sehat selalu Pak Gembong, sampai jumpa. Terima kasih semua.